Bantu support channel ini dengan cara klik subscriber 100% gratis, tidak bayar. Oke guys, terima kasih. Mari membaca. Baik dok, terima kasih sebelumnya. Sama-sama Pak Bimo, kalau begitu saya permisi dulu. Kemudian Bimo mengantarkan dokter dadakan itu sampai pintu ruangan dan kembali masuk untuk melihat keadaan tuan mudanya. Bimo terus memandangi wajah Ares yang berbaring di sofa yang belum sadarkan diri. Meskipun Bimo sering dibuat kesal oleh Ares, tapi kali ini Bimo sangat prihatin melihat keadaan Ares seperti ini. Lebih baik aku kabarkan Tuan Besar agar mereka segera pulang. Kemudian Bimo menelpon Tuan Besar Reksa Wijaya untuk mengabarkan kondisi tuan mudanya. Ada apa Bim? Kata Tuan Besar dengan suara lantangnya menjawab telepon dari Bimo. Maaf Tuan, Tuan muda tiba-tiba pingsan di kantor, kata Bimo dengan nada sendu. Apa? Apa yang terjadi sebenarnya Bim? Hingga Ares tiba-tiba pingsan. Apakah sudah dibawa ke rumah sakit? Kata Tuan Besar sangat khawatir dengan anak semata wayangnya. Tidak Tuan, tadi sudah ditangani sama dokter. Kata dokter kesehatan Tuan muda baik-baik saja, hanya saja terlalu banyak pikiran. Kata Bimo menjelaskan agar Tuan Besarnya tak begitu panik di Eropa sana. Ya sudah, jaga dia, kami akan segera pulang saat ini juga. Kata Tuan Besar kemudian mematikan teleponnya dan segera memberitahukan kepada sang istri tentang keadaan anaknya saat ini. Sementara Bimo kembali duduk menunggu tuan mudanya sadarkan diri. Setelah beberapa menit kemudian, Ares pun sadarkan diri dengan badan yang terlihat lesu. Agar bisa istirahat dengan tenang, Bimo segera membawa tuan mudanya untuk pulang ke rumahnya. Sementara di Eropa sana, Nyonya Marisa yang diberitahukan suaminya sudah tak sabar ingin segera pulang ke Indonesia. Pak, ayo kita pulang ke tanah air sekarang. Kasihan anak kita, tak ada yang mengurusnya, ucap Marisa sangat mengkhawatirkan anaknya. Ayo Ma, persiapkan semuanya, kita berangkat sekarang juga, kata Tuan Besar menyetujui permintaan istrinya. Meskipun mereka masih kesal dengan kelakuan anaknya yang mengakibatkan rumah tangganya seperti ini, namun sebagai orang tua, mereka tetap mengkhawatirkan putra semata wayangnya yang berbaring sakit seorang diri. Tak ada istri yang menemani akibat ulahnya sendiri selama ini. Setelah siap semuanya, mereka keluar dari rumah mewah dan menaiki mobil pribadi yang diantar supir untuk menuju Bandara Swiss Internasional. Sementara di tanah air, Ares dan Bimo telah tiba di kediamannya di rumah besar yang terlihat sangat mewah, namun terasa sunyi karena para penghuninya sedang mengungsi. Ares dibantu Bimo berjalan ke kamarnya. Bim, kamu pulang aja, aku gak apa-apa, kata Ares setelah sampai di kamarnya dengan suara lesunya. Tidak Tuan, saya akan tetap berada di sini. Tuan muda istirahat saja, balas Bimo tak tega. Baiklah, terserah kau saja Bim, kata Ares lalu mengistirahatkan badannya di kasur yang empuk. Sementara Amara yang berada di hotel sederhana tapi nyaman untuk dihuni seorang diri, Amara tetap fokus bekerja, menyelesaikan pekerjaan yang begitu numpuk di atas mejanya. Secara tiba-tiba perasaan Amara pun tidak tenang, hatinya sangat khawatir. Namun Amara segera mengalihkan hatinya dengan menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan kejeliannya. Di pagi harinya, dengan menggunakan pesawat pribadi miliknya, akhirnya Tuan Besar Reksa Wijaya beserta istri dan cucunya tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Mereka bertiga segera meninggalkan bandara, kemudian segera menuju ke rumah besar kediamannya yang ada di tanah air, karena sang supir yang menjemputnya sudah standby sebelum mendaratnya pesawat. Sementara keadaan di rumah, Ares masih berbaring di bawah selimut tebal, sedangkan Bimo dengan setianya menunggu tuan mudanya di balik pintu kamar. Tak lama kemudian mereka bertiga tiba di rumahnya. Marisa yang sangat mengkhawatirkan anaknya terburu-buru masuk ke dalam kamar Ares tanpa mengetuk pintu terlebih dulu. Sayang, kamu kenapa? Astaga, demammu tinggi, kata Marisa setelah menempelkan tangannya di kening Ares. Kita harus ke rumah sakit sayang, lanjut Marisa sangat panik mengusap-usap kening Ares. Mama, kapan mama pulang? Tanya Ares dengan suara pelan karena lemas. Baru saja mama sampai sayang, jangan banyak bicara, kita harus ke rumah sakit sekarang juga, kata Marisa.
Kemudian Marissa memerintahkan Bimo untuk segera menelepon dokter pribadinya agar mempersiapkan semuanya. Karena anak tunggal pemilik perusahaan terbesar di Asia akan segera dibawa ke rumah sakit, dan Bimo dibantu oleh supir pribadi membawa Ares naik ke dalam mobil. Setelah berlalu lalang beberapa menit di jalanan, akhirnya mereka sampai di rumah sakit tersebut. Para suster beserta dokter, bahkan sampai di direktur utama rumah sakit, ikut berbaris menunggu kedatangan orang yang sangat terpandang dan disegani di bidang bisnis yang memiliki perusahaan raksasa di Asia akan membawa anaknya ke rumah sakit ini. Tak butuh waktu lama lagi, dokter pribadi Ares bernama Aldo langsung mengambil tindakan dan selanjutnya membawanya ke kamar khusus untuk putra tunggal Reksa Wijaya. Tentunya kamar yang tak ada duanya di rumah sakit itu. "Gimana keadaan anak saya, dokter?" tanya Marissa sangat khawatir. "Secara fisik tuan muda baik-baik saja, Nyonya, hanya terlalu banyak pikiran yang membebani dan akhirnya drop seperti ini. Tuan muda seharusnya banyak istirahat dan jangan terlalu membebani pikirannya dengan pekerjaan," jawab dokter Aldo yang mengira bahwa Ares terlalu sibuk bekerja dengan pemikirannya sampai otaknya tak mampu menahannya. Mungkin saking banyak pikirannya. Marissa terdiam sambil memandangi wajah pucat anaknya setelah mendengar penjelasan panjang lebar dokter Aldo. Bukan bekerja yang dibebankan di pikirannya, tapi memikirkan istrinya yang 5 bulan ini belum kembali. Batin Marissa terus memandangi wajah anaknya. "Mama benar-benar tak tega, nak, jika melihat keadaanmu seperti ini. Semoga papamu segera menemukan keberadaan Amara. Yang sabar ya sayang," batin Marissa mengelus kepala putranya.